Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku. Ketemu lagi ya, berbagi resep masakan lagi. Penasaran masak apa kita hari ini? Yuk simak videonya sampai dengan selesai ya. Dijamin resep masakan kita kali ini adalah masakan yang bener-bener enak. Nah, di sini aku sudah punya bahan utamanya yaitu cumi atau sotong ya, bebas. Nah, di sini sotongnya ini udah aku bersihkan, udah aku pisahkan antara kepala dan tubuhnya ya. Nah, ini untuk tubuhnya ini udah aku sayat-sayat dadu seperti ini. Jadi nanti hasil masakannya itu cantik banget ya. Untuk cumi atau sotongnya itu akan berbentuk kerli-kerli atau keriting seperti itu ya. Dan ini juga sudah saya cuci bersih, lalu saya beri air perasan jeruk limau kunci. Boleh gunakan jeruk nipis atau jeruk lemon kalau tidak punya jeruk limau kunci. Nah, ini dia untuk bumbu-bumbunya, yaitu ada sekitar 30 buah cabai merah keriting, boleh dikurangin kalau nggak mau pedas banget ya. Lalu kemudian 5 siung bawang merah, ini karena bawang merahnya banyak anaknya, jadi bawang merahnya menjadi sebanyak ini. Lalu 1 buah tomat berukuran sedang, dan ketiga bahan ini nanti akan kita haluskan ya. Lalu kemudian ada bahan bumbu lainnya yang untuk kita cincang ya, yaitu 2 siung bawang putih dan 2 ruas jari telunjuk jahe ya, serta 4 lembar daun salam. Nah, untuk bahan bumbu lainnya di sini saya menggunakan 3 sendok makan saus tomat atau saus sambal. Kalau mau lebih pedas gunakan saus sambal ya, dan juga 5 sendok makan kecap manis. Nah, berikutnya di sini saya mau kasih tutorial. Mungkin ada yang udah bisa, tapi mungkin juga ada yang belum bisa. Boleh dicontoh trik dan cara saya seperti ini ya. Nah, ini untuk cumi atau sotongnya itu ya, kita belah dua seperti ini. Ini dia kondisi tubuhnya ya, bagian depan dan bagian belakangnya. Dan untuk kulit ari yang bagian luarnya ini kalau teman-teman tidak suka boleh dibuang ya, tapi sejatinya rasa kulit arinya itu gurih loh. Jadi di sini saya tidak buang. Oke, lanjut ke tutorialnya seperti ini. Kita belah dua cumi atau sotongnya, bagian badannya seperti ini ya. Lalu kemudian kita ambil bagian, kita sayat secara diagonal, jadi dari sudut yang seperti di video ya, yang ditelunjuk saya. Nah, kita sayat tidak lurus seperti ini, melainkan kita sayat diagonal seperti ini ya. Lalu setelah kita sayat diagonal seperti ini, kita balik ya, kita cari sudut sotong atau cuminya yang lain seperti di video yang di arah telunjuk saya. Kembali kita sayat diagonal sehingga membentuk sayatan-sayatan berbentuk dadu seperti ini ya. Semakin kecil sayatannya akan semakin curly atau keriting sotong atau cuminya nanti setelah mateng ya. Dan sayatnya juga jangan sampai putus ya, agar nanti bisa terbentuk curly atau keriting yang sempurna. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini saya akan geprek dulu untuk jahe dan bawang putihnya. Setelah digeprek kemudian akan kita chop-chop atau akan kita cincang sekecil mungkin, sehalus mungkin ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini dia hasil chopperan atau cincangan bawang putih dan jahenya tadi. Lanjut, sekarang kita akan haluskan dulu untuk bumbu merahnya. Seperti biasa, trik saya dalam memblender bumbu itu selalu ya, irisan tomatnya itu saya taruh di dekat pisau blendernya. Tujuannya atau gunanya itu sebagai pelumat alami untuk mempermudah kerja pisau blendernya ya. Jadi di sini saya memblender tidak menambahkan air atau minyak. Oke, ini dia ya hasil blenderan kita yang menggunakan bantuan tomat sebagai pelumat pisau blendernya. Ini sambalnya itu kering ya, tidak basah. Lalu kemudian kita akan tumis bumbu-bumbu ini. Pertama-tama di sini siapkan wajan, lalu saya akan tambahkan kurang lebih 5-7 sendok makan margarin. Teman-teman bisa menggunakan minyak sayur ya. Di sini saya menggunakan margarin agar nanti aroma tumisan bumbunya itu akan menjadi harum ya, berbeda dengan kalau kita menumis bumbu dengan menggunakan minyak goreng. Nah, pertama-tama setelah margarinnya leleh dan panas, kemudian kita tumis terlebih dahulu untuk
bawang putih dan jahe cincangnya. Tumis sampai kedua bumbu ini kuning kecoklatan dan harum. Lalu setelah itu segera kita tumis juga bumbu merahnya tadi. Masukkan juga daun salamnya, lalu tumis semua bumbu sampai bumbunya benar-benar mateng, sampai benar-benar tercium aroma harum dan tidak bau langu. Lalu setelah itu tambahkan sedikit air, kembali kita masak bumbunya sampai bumbunya ini benar-benar tanak dan benar-benar tidak langu. Kita masak bumbunya ini sampai airnya itu kembali menyusut, dan setelah airnya menyusut kita tambahkan saus dan kecap manisnya. Setelah saus dan kecap manisnya masuk, kemudian kita kecilkan apinya karena di sini kita sudah menambahkan kecap, karena kecap itu mudah sekali mengalami proses karamelisasi jika kita gunakan api besar ya. Lalu aduk rata semua bumbunya ini dan kemudian masukkan potongan cumi atau sotongnya tadi. Terlebih dahulu kita bilas dulu dari air jeruknya tadi ya. Lalu kemudian setelah potongan cumi dan sotongnya masuk, kita aduk perlahan-lahan. Kita masak sebentar saja, tidak perlu lama karena terlalu lama memasak cumi atau sotong ini akan menyebabkan alot ya. Jadi kita masaknya cukup sampai sekiranya cumi atau sotongnya itu sudah mulai mateng ya, agar nanti tekstur cumi atau sotongnya tetap empuk ya. Dan tidak butuh waktu lama, ini masakan kita cumi dan sotongnya itu sudah mateng ya, dan ini mengeluarkan banyak air. Air ini bukan kita yang tambahkan, melainkan air alami dari cumi atau sotongnya ya. Nah ini dia bentuk cumi atau sotongnya tadi, curly atau keriting seperti ini. Bagaimana, cantik bukan tampilannya? Boleh banget untuk dicontoh ya. Nah lalu setelah itu ini sudah bisa untuk kita koreksi rasa, dan untuk rasanya itu alhamdulillah sudah pas rasa asinnya menurut saya ya, atau disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Nah di sini saya menambahkan sedikit kaldu bubuk, saya gunakan rasa sapi, teman-teman boleh gunakan kaldu jamur atau kaldu ayam ya. Selain itu saya juga menambahkan sedikit MSG atau mecin ya, boleh di skip jika teman-teman tidak menyukainya. Lalu kita masak sebentar lagi, aduk rata sesaat, lalu kemudian kita matikan api kompornya, dan masakan kita yaitu cumi atau sotong asam manis pedas udah siap untuk disajikan dan siap untuk dinikmati. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, menu seafood kali ini benar-benar enak, luar biasa ya. Pecinta seafood wajib contoh masak menu masakan ini ya, dijamin bisa bikin kalap makan. Oke, ini tadi kalau teman-teman punya jagung manis boleh banget ditambahkan ya. Kalau teman-teman juga punya seafood yang lain seperti kerang, kepiting atau udang, boleh banget juga dicampur ya. Jadi ini bisa dibikin seperti seafood tumpah ala-ala resto, dan ini rasanya benar-benar enak banget ya, recommended banget. Baiklah, semoga menginspirasi resep dari saya kali ini, semoga bermanfaat juga ya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman onlineku yang udah berbaik hati, yang udah nonton videonya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share ya. Serta untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channelku ya, mohon sekali bantuan dukungannya agar channel ini bisa semakin berkembang, sehingga aku bisa menjadi lebih semangat ya dalam berbagi setidaknya sedikit manfaat dalam setiap video resep-resep masakan yang aku share, dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Terima kasih untuk semua kebaikan teman-teman onlineku yang sudah teman-teman onlineku lakukan ya. Semoga menjadi amal jariah, amin amin ya robbal alamin. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.